Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1157. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pasti ada hubungannya dengan klan Yuan Mo. Kemudian sosok Qin Chen pun muncul di pulau yang kacau. Pulau kacau ini dipadatkan oleh aura asli kekacauan yang mencair dari batu giok kekacauan selama ratusan juta tahun. Ini juga merupakan inti dari sungai yang kacau. Selama ini dimasukkan ke dalam cakram giok Qiankun, maka itu akan membuat dunia kacau pada cakram giok Qiankun akan menjadi lebih sempurna. Kata Qin Chen, saat ini di luar pulau giok kekacauan itu terus bergemuruh dan terus mengaum. Leluhur naga Hong Huang, leluhur iblis Luo, dan leluhur suci sungai darah nampak saling bertarung. Tetapi mata Qin Chen bersinar dan kesadaran ilahinya langsung menembus ke dalam pulau kacau. Qin Chen pun berniat untuk memasukkan pulau kacau ini ke dalam cakram giok Qiankun. Pulau ini seukuran kota kuno dan mengandung suasana kacau pada intinya, meskipun tidak sebanding dengan harta karun tertinggi seperti batu giok kekacauan, tetapi ini juga luar biasa. Dikhawatirkan bahkan ahli yang kuat pun akan menginginkannya. Coba dan ambil, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan seketika gelombang kekuatan dunia yang menakutkan menyapu tubuh Qin Chen, berubah menjadi berkas cahaya dan jatuh ke pulau giok yang kacau satu demi satu. Seketika seluruh pulau giok kacau itu pun bergetar hebat. Apa? Di atas sungai giok kacau, leluhur iblis Luo dan yang lainnya yang sedang bertempur, mereka pun berbalik dengan takjub. Dan kemudian mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Mereka melihat pulau giok kecil kacau ini bergemuruh. Itu berisi asal mula kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini itu berguncang dengan hebat. Di sekitar pulau giok itu, atmosfer dunia melonjak dan atmosfer luar angkasa juga terus berkembang. Ini adalah seseorang yang ingin mengambil pulau giok kacau, kata leluhur suci sungai darah. Dia merasa ngeri di dalam hatinya dan dia hampir menjadi gila. Siapa sebenarnya yang ingin mengambil pulau giok kekacauan? Dengan gemuruh-gemuruh di langit dan bumi, seluruh pulau giok yang kacau itu menjulang ke langit di bawah pandangan semua orang. Dan ruang di sana pun terguncang di mana-mana. Kemudian sebuah lubang besar yang dalam muncul di sungai yang kacau. Sungai itu mengalir dan membentuk air terjun dan boom. Pulau giok yang kacau itu tergantung di udara dan kemudian tiba-tiba itu pun menghilang. Dan itu seketika dipindahkan ke dalam cakram giok Qiankun oleh Qin Chen. Di dalam kampan, Qin Chen pun muncul dan dia melayang di langit. Benar saja, anak ini Qin Chen, kata Molly. Dia menggertakkan giginya. Matanya memadat dan dia telah bertarung dengan leluhur suci sungai darah di sini. Tetapi Qin Chen bersembunyi di pulau giok yang kacau ini. Dan dia tidak hanya mengambil batu giok yang kacau, tetapi sekarang dia bahkan mengambil seluruh pulau giok kacau. Dan menurutnya ini terlalu keterlaluan. Dan pada saat ini Molly ingin naik dan merebut kembali pulau yang kacau yang telah disimpan oleh Qin Chen sebelumnya. Namun dia tidak berani bertindak gegabah, tetapi dia mendesak formasi 100 dewa iblis bersama dengan leluhur iblis Luo untuk melawan leluhur suci sungai darah ini. Tidak ada peluang sama sekali. Hahaha, anak humanoid ini, aku menyukainya, kata leluhur naga. Dia sangat gembira. Dia melihat Qin Chen muncul sendirian dan juga menyingkirkan pulau giok yang kacau. Dan segera tahu bahwa Qin Chen, dia telah menyelesaikan masalah wanita gelap sebelumnya. Pada saat ini, setelah menyimpan pulau giok yang kacau, Qin Chen pun akan berbalik dan hendak pergi ke arah leluhur naga. Namun di saat itu, tiba-tiba, kekuatan ruang yang luas melintas di sisi Qin Chen. Dan tiba-tiba, sebuah pohon yang mekar dengan cahaya ilahi yang luas muncul di sekitar Qin Chen dan ternyata itu adalah pohon kekacauan. Di sekitar pohon kekacauan, napas waktu berlalu dan dengan cepat mendekati Qin Chen. Pohon kekacauan, kata Qin Chen, matanya memadat. Dan mata Molly juga melotot. Ini adalah pohon harta karun yang banyak dari mereka perjuangkan sebelumnya. Buah kekacauannya dapat menumbuhkan master tingkat master.
Dan pohon kekacauan ini dengan begitu banyak buah yang kacau berada di pohon. Berapa banyak master yang mulia yang bisa dikultivasikannya. Dan ketika pohon kekacauan itu menyapu, Qin pun segera merasa sangat menakjubkan. Meskipun kekuatannya saat ini beberapa kali lebih kuat daripada sebelum dia memasuki tempat ini, namun Qin masih sedikit ketakutan ketika dia dihadapkan dengan harta karun seperti pohon kekacauan. Karena pohon kekacauan ini mengandung napas waktu yang mengerikan. Inilah kekuatan supernatural yang telah dipadatkan oleh pohon kekacauan selama ratusan juta tahun. Bahkan dihadapkan seperti orang-orang yang mulia bumi tulang yang berada di ranah yang mulia bumi puncak. Mereka tidak akan ada yang berani memasuki jangkauan pohon kekacauan. Karena bahkan jika yang kuat menerobos masuk, maka itu akan dimusnahkan menjadi abu oleh pohon kekacauan dalam sekejap. Kemampuan mengendalikan tahun seperti ini, takutnya ahli yang mulia surgawi pun akan jatuh, dan Qin secara alami sangat berhati-hati. Melihat pohon yang kacau ini tersapu, Qin langsung mengerti bahwa dia seharusnya telah mengambil seluruh pulau Giok yang kacau, dan pulau Giok yang kacau ini seharusnya menjadi tempat di mana pohon yang kacau itu tumbuh. Dan ketika pulau Giok yang kacau itu lenyap, maka pohon yang kacau itu pasti akan marah. Anak ini Qin dia benar-benar menyimpan pulau Giok yang kacau. Dan sekarang dia telah mengganggu pohon yang kacau. Dengan kekuatan pohon kekacauan, saya khawatir dia tidak akan selamat dari kematian. Dan mungkin dia akan mati di sini. Kata Molly, matanya berputar dan dia tiba-tiba menunjukkan harapan. Karena setelah Qin meninggal, bukankah dia yang akan menjadi orang yang memperoleh keuntungan terbesar? Bahkan jika Qin bisa lolos dari kejaran pohon kekacauan, mengapa Molly harus meninggalkan beberapa hal baik? Bukankah dia pada akhirnya akan mendapatkan banyak harta dengan lebih murah? Hehehe, tawa Molly, dia sangat bersemangat. Saat ini dalam kehampaan, Qin menatap pohon kekacauan. Dia menjalankan asal-usul waktu di tubuhnya. Bahkan jika pohon kekacauan ini memusuhi dia, maka di bawah berkah asal-usul waktu Qin dapat segera bereaksi dan memasuki cakram Giok Qiankun dan lolos dari bencana. Dan ketika Qin dengan hati-hati mengoperasikan sumber waktu dan bersiap untuk melawan pohon kekacauan, nampak setelah pohon kekacauan mendekati Qin, pohon itu tidak terus memacu kekuatan tahun, tetapi pohon itu berkembang dengan cahaya pelangi dan menyebarkannya. Pohon kekacauan adalah harta karun yang lahir saat dunia terbuka dan Hongmeng lahir dengan roh. Merasakan makna yang datang dari pohon kekacauan, Qin pun tertegun, dan Qin mengerutkan kening. Maksudmu, kamu ingin memasuki cakram Giok Qiankunku seperti pulau Giok yang kacau, kata Qin. Mendengar itu, pohon kekacauan itu bergetar, dan cabang buahnya nampak tumbang, seolah-olah pohon itu mengangguk ke arah Qin. Mendapati itu, Qin pun sedikit terkejut. Qin tidak menyangka bahwa pohon kekacauan ini sebenarnya bermaksud demikian. Tampaknya ini mirip dengan pohon Dewa Surga. Qin sangat gembira di dalam hatinya. Dia pun langsung melepaskan kekuatan ruang cakram Giok Qiankun. Dan seketika pohon kekacauan itu pun segera masuk ke dalamnya. Dan saat kemudian pohon kekacauan itu pun menghilang sambil menghela napas. Dan pada saat berikutnya, pohon kekacauan telah muncul di dalam cakram Giok Qiankun Qin. Pohon kekacauan itu segera merasakan dunia di dalam cakram Giok Qiankun. Dan pohon itu nampak bersemangat, berdengung, dan seluruh tubuh pohon itu bersinar, dan tiba-tiba dia sampai di tempat pohon Dewa Surga dan pohon iblis dari 10.000 alam. Dan pohon kekacauan itu merasakan aura iblis dari pohon iblis 10.000 alam. Kemudian pohon kekacauan itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak menyenangkan. Dan pohon kekacauan itu langsung mengarah ke sisi pohon Dewa Surgawi. Dia menempati posisi paling sentral di dunia kacau di bawah batu giok yang kacau. Lalu dia jatuh ke tanah dan berakar sambil bergoyang penuh semangat. Pohon kekacauan sebenarnya diambil oleh anak ini. Sekarang bukan hanya Molly yang tercengang, bahkan leluhur suci Sungai Darah pun memiliki wajah yang kusam. Pohon kekacauan itu adalah roh langit dan bumi. Dia telah terperangkap di sini selama ratusan juta tahun. Leluhur Sungai Darah, dia secara alami tahu bahwa ada pohon kekacauan yang tumbuh di pulau kacau giok ini. Tetapi, dia tidak pernah memiliki gagasan untuk bisa mengambil pohon kekacauan. Karena dia tahu betul bagaimana keadaannya saat ini dan dia tidak dapat dikenali oleh pohon kekacauan.
Tetapi tahukah Anda, sudah berapa lama Qinchen berada di sini? Tidak hanya batu giok kekacauan, pulau kekacauan, dan sekarang bahkan pohon kekacauan pun dirampas olehnya. Monster macam apa ini? Hahaha, bocah ras manusia, kemarilah. Hanya ada satu jiwa yang tersisa dari leluhur suci Sungai Darah di sini, kata leluhur naga seraya tertawa. Yah, aku pikir juga begitu, kata Qinchen matanya dingin. Ketika dia datang ke sini, Sang Guan Waner sedang menyerap aura kegelapan yang mengandung kekuatan leluhur darah. Qinchen tidak tahu apakah keadaan Sang Guan Waner ada hubungannya dengan leluhur suci Sungai Darah ini. Dan bahkan jika leluhur naga tidak mengatakannya, Qinchen masih ingin menangkap leluhur suci Sungai Darah ini. Dan boom, Qinchen pun datang dan dia langsung bergabung dengan kelompok pertempuran. Dalam sekejap, Qinchen dan Molly ditambah leluhur naga ditambah leluhur iblis luo melawan leluhur suci Sungai Darah. Molly, senior leluhur naga, dan leluhur iblis luo, kalian bertiga jebak leluhur Sungai Darah ini. Orang ini berikan kepadaku, kata Qinchen. Dia mengambang di atas sungai yang kacau, matanya dingin, dan ada cahaya samar di matanya. Qinchen marah sekarang. Dia marah pada keadaan Sang Guan Waner. Nah, kamu bicara dengan siapa? Bocah manusia kecil, beraninya kamu memerintah leluhur ini, kata leluhur iblis luo. Dia menus dingin kepada Qinchen. Nadanya sangat tidak senang. Anak ini yang tidak melihat identitasnya tetapi berani berbicara dengan leluhur iblis luo yang agung seperti ini. Oke, mata Qinchen dingin. Dia menoleh ke arah leluhur iblis luo. Seketika leluhur iblis luo tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan dari mata Qinchen. Ingat, aku tidak peduli siapa kamu. Saya rasa karena Anda dan saya berada pada posisi yang sama, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Namun kalau tidak, Anda tidak akan menyalahkan saya karena bersikap sopan, kata Qinchen. Dia bersenandung dengan dingin. Setelah banyak pengalaman, Qinchen juga belajar banyak. Leluhur naga primordial, leluhur iblis luo, dan leluhur suci Sungai Darah ini memang kuat. Dan mereka semua adalah roh primordial dan dewa kekacauan juga iblis dari zaman kuno. Mereka sangat kuat. Itu pasti merupakan sebuah eksistensi yang menghormati nenek moyang Taoisme. Namun kini, mereka hanya memiliki jiwa yang kuat. Namun mereka telah kehilangan raganya. Masing-masing dari mereka dulunya adalah ahli teratas kelas dunia, menempati suatu ruang dan mendominasi alam semesta purba. Prestasi seperti itu harus diwariskan selamanya. Namun saat ini, mereka hanyalah sisa jiwa. Dan betapa sedihnya mereka terjebak di sini. Jika di lain waktu, Qinchen masih ingin berbicara dengan leluhur iblis luo ini, tetapi memikirkan keadaan Sang Guan Waner, hati Qinchen terasa sangat dingin. Anda, leluhur iblis luo melompat dengan sangat marah. Senior, kenapa kamu begitu marah? Kata Molly. Dia buru-buru berkata kepada leluhur iblis luo. Molly benar-benar takut akan ada konflik antara leluhur iblis luo dan Qinchen. Dan Molly juga bisa merasakan bahwa suasana hati Qinchen sedang sangat buruk. Dan ada kemarahan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Dan hal ini pun membuat Molly bingung dan tidak bahagia. Sial. Leluhur iblis luo, dengarkan. Selesaikan dulu leluhur Sungai Darah ini, kata leluhur naga. Seketika di atas bola leluhur naga, aura jiwa muncul di antara langit dan bumi. Bayangan naga sejati tiba-tiba muncul. Sosok naga sejati ini menyelimuti dunia ini. Itu berubah menjadi sejumlah besar dewa naga. Itu langsung menekan leluhur Sungai Darah. Formasi besar 10.000 naga. Kamu, barang lama, kamu putus asa, kata leluhur iblis luo. Dia pun terkejut. Formasi 10.000 naga itu sangat menakutkan. Itu adalah formasi tingkat atas dari klan naga kuno. Jika itu berada di masa kejayaan leluhur naga, maka itu akan sangat mudah untuk mengerahkan formasi sebesar itu. Namun setelah kejatuhan sisa jiwa leluhur naga, jika dia ingin membentuk formasi 10.000 naga ini, maka dia harus membagi banyak jiwa naga yang tersisanya, yang setara dengan bunuh diri. Barang tua, sepertinya kamu bersedia mengambil resiko seperti itu demi anak ini, kata leluhur iblis luo. Dia pun segera menatap Qinchen dengan seksama. Kekuatan sihir macam apa ini miliki anak ras manusia ini, yang sehingga dapat membuat leluhur naga yang agung melakukan hal seperti itu di bawah komandonya. Leluhur iblis luo, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Jangan biarkan aku menekan leluhur Sungai Darah ini sendirian, kata leluhur naga seraya melihat ke arah leluhur iblis luo yang masih tertegun.
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan dingin. 10.000 bayangan naga menekan. Di dalam tubuh naga yang besar, sosok bercahaya darah seperti raksasa di langit, berjuang untuk membombardir. Lakukan, kata leluhur iblis Luo, dia berteriak pelan. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur naga yang agung ini begitu menuruti kata-kata Qinchen. Namun dia tidak akan disebut leluhur iblis Luo jika dia tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu. Karena jika dia bisa melahap leluhur suci sungai darah ini, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kebangkitannya di masa depan. Dan kemudian, boom, saya pun melihat bayangan dewa iblis yang berguling di kampaan. Leluhur iblis Luo dan Molly bersama-sama mendorong formasi 100 dewa iblis. Dan segera ratusan dewa iblis keluar dari kehampaan. Saat ini, leluhur iblis Luo, Molly, dan leluhur naga, mereka bertiga bekerja sama untuk secara instan menjebak leluhur sungai darah. Leluhur naga yang agung, leluhur iblis Luo, dengan kalian, dua makhluk tua, ingin menekanku, kata leluhur sungai darah, suaranya terdengar keras, nampak dia tidak takut dengan leluhur naga ataupun leluhur iblis Luo. Dan ketika suaranya jatuh, darah mengalir keluar dari sungai yang kacau di bawahnya. Inilah hidupnya selama ratusan juta tahun, dan dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mengintegrasikan kekuatannya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam sungai yang kacau ini, yang bisa dikatakan ada di mana-mana dan boom. Segera di bawah sungai kekacauan nampak darah mengalir, dan ini adalah rumah dari leluhur suci sungai darah. Itu mirip dengan sarang naga kekacauan milik leluhur naga, dan di sini leluhur naga dan leluhur iblis Luo tidak akan bisa menekan leluhur suci sungai darah. Barang tua, kita tidak akan bisa menekan leluhur suci sungai darah di sini, kata leluhur iblis Luo. Dia berkata dengan ekspresinya yang jelek. Mereka akan kehilangan terlalu banyak kekuatan jika mereka menekannya seperti ini. Jika mereka kembali tanpa hasil, maka mereka akan menderita. Kamu tidak perlu cemas, leluhur iblis Luo. Anak keras manusia, sekarang giliranmu untuk menembak, kata leluhur naga. Dia tiba-tiba berkata kepada Qinchen. Pada saat ini, Qinchen yang telah mempersiapkannya sejak lama, Qinchen lalu berjalan selangkah demi selangkah. Kemudian dari tubuh Qinchen kekuatan guntur meledak. Guntur itu melonjak dan seluruh tubuh Qinchen langsung berubah menjadi Dewa Guntur. Dewa Guntur penghakiman, kata leluhur iblis Luo. Dia kehilangan suaranya karena terkejut, dan dia sepertinya mengenali kekuatan guntur Qinchen dan boom. Selain guntur dewa yang berkuasa, nampak di tangan kiri Qinchen taktik Kaisar Dewa 9 bintang. Ya, itu adalah totem Kaisar Dewa yang besar, mekar di tangan kiri Qinchen. Itu kemudian menggantung di langit. Totem Kaisar Dewa ini mekar dengan aura yang menakutkan. Itu seperti bisa menekan dunia. Bahkan, itu tidak kalah dengan aura leluhur naga, leluhur iblis Luo, dan juga leluhur sungai darah. Dan ketika melihat itu, Molly pun terkejut. Molly menyipitkan matanya, dan Molly teringat bahwa kekuatan totem Kaisar Dewa yang didesak Qinchen saat ini itu sangat mirip dengan orang misterius yang muncul di lautan virtual waktu itu. Pada saat ini Qinchen mendesak kekuatan totem ditambah kekuatan Dewa Guntur. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya totem yang mengerikan, dan pedang penguasa yang mencapai surga ditebas dengan liar. Itu melawan leluhur suci sungai darah yang saat ini sedang ditekan di bawah formasi 10.000 naga dan juga formasi 100 dewa iblis. Terlihat cahaya guntur yang mengepul melonjak dan mengalir deras ke dalam darah, dan leluhur suci sungai darah tiba-tiba meraung marah. Tetapi segera ada tawa yang keras darinya. Hahaha, Dewa Guntur ini juga ingin menekan leluhur ini, kata leluhur suci sungai darah. Pada awalnya dia sepertinya sangat terkejut. Akan tetapi ketika kekuatan guntur Qinchen memasuki tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun kekuatan guntur ini kuat, dan juga itu dapat terus-menerus memusnahkan kekuatan darahnya, dan kekuatan totem juga dapat menekan sebagian dari kekuatan darahnya. Namun, dia telah meninggalkan kekuatan darah yang mengalir di sungai yang kacau ini selama ratusan juta tahun. Dan dia tidak takut dengan kekuatan guntur Qinchen. Bagaimanapun juga, dia berpikir bahwa basis kultivasi Qinchen terlalu lemah. Kekuatan darahnya di sungai kacau ini sangatlah banyak. Berapa yang bisa dilenyapkan oleh hanya dengan basis kultivasi anak ini? 1/10, 100, atau 1/1000. Dan kekuatan darah yang dia telah simpan di sungai yang kacau ini itu hampir berjumlah ratusan juta. Dan selama sungai yang kacau itu dapat bertahan,
maka leluhur Sungai Darah tidak akan takut. Leluhur naga, apakah ini yang kamu katakan? Tidak perlu khawatir, kata leluhur Bisluwo. Dia juga menyadarinya saat ini, karena basis kultivasinya. Walaupun Kincen memiliki guntur yang berkuasa, tetapi dia tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal kepada leluhur suci Sungai Darah. Karena leluhur suci Sungai Darah itu adalah makhluk kacau kuno, dan kemampuan ini saja itu tidak dapat menghancurkannya. Tidak perlu terburu-buru, kata leluhur naga. Dia berkata dengan nada yang meremehkan. Apa? Mendengar itu leluhur Iblis Luo pun terkejut. Dia pun berpikir, apakah anak ini masih punya kartu lain? Gumam leluhur Iblis Luo dengan sedikit keraguan. Namun sebelum keraguannya menetap di hatinya, kemudian dia pun melihat cabang-cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuh Kincen dan boom! Ranting-ranting atau cabang-cabang hitam itu tercurah dengan panik dan seketika itu langsung menembus leluhur Sungai Darah.